Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Kholil Qomas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023 hingga 2024. Yakut ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Usai KPK menahan Yakut selama beberapa jam untuk pertama kalinya sebagai tersangka. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas akhirnya resmi ditahan oleh KPK usai lama menyandang status tersangka. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut bersama mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz, Yakut diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengaturan kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada penyelenggaraan haji 2023-2024. Ia menjelaskan penyalahgunaan wewenang kuota haji ini telah terjadi sejak tahun 2023, di mana Indonesia menerima tambahan kuota haji sebanyak 8.000 jemaah. Dalam rapat dengan Komisi 8 DPR RI, kuota tambahan itu disepakati untuk dialokasikan bagi jemaah haji reguler. Namun dalam pelaksanaannya justru terbit keputusan Menteri Agama yang membagi kuota tambahan tersebut menjadi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Ia menduga dalam proses pengisian kuota haji khusus tersebut terdapat praktik percepatan keberangkatan atau skema T0 dan TX yang memungkinkan sejumlah jemaah berangkat tanpa menunggu antrean. Dalam skema itu, pihak penyelenggara ibadah haji khusus atau travel diminta membayar fee percepatan sekitar 4 hingga 5.000 dolar Amerika per jemaah. Praktik serupa pun kembali terjadi pada tahun 2024. Indonesia mendapatkan kuota dasar sebanyak 221.000 jemaah dan tambahan kuota 20.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi. Dalam rapat dengan Komisi 8 DPR, tambahan kuota itu disepakati dibagi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun pihaknya menemukan adanya perubahan kebijakan yang membagi tambahan kuota tersebut menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan itu diduga menyebabkan sebanyak 8.400 kuota yang seharusnya menjadi bagian haji reguler berubah menjadi haji khusus. Dalam prosesnya, penyelenggaraan haji khusus kembali diminta membayar fee percepatan yang diperkirakan mencapai 2 hingga 2.500 dolar Amerika per jemaah. Berdasarkan hasil penyidikan dan penghitungan kerugian negara oleh BPK, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji tahun 2023 hingga 2024 menyebabkan kerugian negara mencapai 622 miliar rupiah. Asep menyebut Yakut juga telah menyiapkan uang untuk mengkondisikan pansus haji DPR sebesar 1 juta US dollar, namun ditolak oleh pansus haji DPR. Jadi sudah diurutkan sebetulnya baik yang reguler maupun yang khusus. Tapi kembali lagi, tapi disinilah mulai terjadi penyimpangannya gitu ya. Beberapa orang dikabari untuk memberikan sejumlah uang dan dinyatakan bisa diberangkatkan gitu ya hajinya gitu seperti itu tanpa harus mengantri. Dalam kasus ini, KPK juga telah menyita sejumlah aset dengan nilai lebih dari 100 miliar rupiah berupa uang tunai dalam berbagai mata uang, 4 unit mobil, serta 5 bidang tanah dan bangunan. Lebih lanjut, pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas resmi ditahan oleh KPK. Memakai baju tahanan, Gus Yakut membantah menerima aliran dana kasus kuota haji. Penahanan Gus Yakut turut diwarnai kemarahan Banser. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas pada Kamis malam. Gus Yakut ditahan usai lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Setelah memakai baju tahanan, Gus Yakut menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima sepeser pun aliran dana dari kasus kuota haji tersebut. Menurutnya semua itu dilakukan demi kemaslahatan umat. Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Gus, Bapak sebelum di lebaran permintaan maafnya, Gus.
Sebelum KPK telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus kuota haji ini bersama staf khusus Menteri Agama Isfa Abidal Aziz atau Gus Alek. Namun KPK baru menahan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Kumas saja.